Kemudian gini Gus, sedikit unik, ketika ada NU itu pasti ada Ansor dan Banser. Kira-kira sejarahnya bagaimana Gus? Ya. Jadi keberadaan para pemuda itu kan penting sekali. Karena mungkin kita juga pernah mendengar ya. Jadi Pak Karno sendiri yang mengatakan bahwa berikan saya berapa itu 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Karena semangatnya anak muda itu luar biasa. Sehingga maka kemudian pemuda-pemuda yang ada di bawah Nahdlatul Ulama ini perlu ada satu organisasi, perlu ada wadah. Sehingga maka kemudian di tahun 1932 atau 24 April ya, 1932 kemudian lahirlah Ansor itu. Waktu itu ya masih Ansor Nahdlatul Ulama yang menamakan Mbah Wahab karena ini mengikuti jejak perjuangan sahabat Ansor yang ada di Madinah waktu itu. Jadi sehingga kemudian akhirnya atas usulan Kiai Wahid Hasyim kalau tidak salah waktu itu, kemudian akhirnya berubah namanya menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Ya, ini lahir 10 Muharram 1353 atau bertepatan 24 April 1932. Ini lahirnya Ansor. Kemudian setelah itu lahirlah kemudian ada yang namanya Banser, Jadi catatan kelahiran Banser beda-beda. Sebagaimana catatan Ansor sebagai ini ada sebagai panduan. Jadi yang artinya ini rujukannya. Jadi sengaja saya bawa sebagai rujukan. Jadi di peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di bab 1 ketentuan umum pasal 1 bahwa kalau Gerakan Pemuda Ansor itu ya didirikan tahun 10 Muharram 1353 Hijriah atau bertepatan dengan 24 April 1934. Kalau dalam catatannya 1934. Kemudian setelah itu lahirlah Banser. Banser kepanjangannya adalah Barisan Ansor Serbaguna. Jadi singkatannya Banser. Banser ini disebutkan dalam pasal ini bahwa Banser adalah merupakan kader inti Gerakan Pemuda Ansor. Jadi sebagai kader penggerak dan pengemban dan pengaman program-program Gerakan Pemuda Ansor, bahwa Banser itu memang bagian dari Ansor. Kalau Banser lahirnya tahun 64, sebagaimana catatan di dalam bab 1 pasal 1 ini tahun 64. Jadi kalau mungkin kita melihat di internet, catatan-catatannya mungkin akan berbeda-beda. Jadi kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, maka rujukannya adalah ada namanya PDPO PRT. Jadi rujukannya itu. Maka kalau kita merujuk yang resmi ya ini. Berarti kalau Banser sama di 24 Aprilnya, hanya tahunnya saja yang berbeda, yakni tahun 1964. Dan kemudian sejarah Banser memiliki sejarah besar dalam ikut menjaga negara ini ya tahun 65 itu ketika bertemu dengan atau bertarung dengan PKI waktu itu yang mau juga mengubah ideologi negara menjadi ideologi komunis. Kalau yang baru-baru kemarin ya Ansor Banser lagi yang bertarung dengan kelompok yang mau merubah negara ini menjadi khilafah ya, yang HTI yang akhirnya juga sama-sama almarhumnya. Nah, jadi sama-sama kemudian dijadikan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia itu. Saya kira mungkin itu. Baik, tadi dijelaskan bahwasanya memang sejarah Ansor dan Banser dulu untuk memerangi para paham-paham komunis. Kemudian di era yang modernisasi ini, kemudian di era yang sudah merdeka ini, kita pada tahun 2020 sudah pada masa 4.0, 4.0. Kemudian menurut Gus, kemudian ini apa sih yang dapat kami lakukan sebagai Ansor Banser, kader-kader pemuda NU ini di era sekarang gitu? Kader-kader Ansor memang sudah waktunya untuk
terus bergerak, tidak hanya diam, karena tantangan ke depan tentu tidak semakin mudah. Kalau dulu tantangannya hanya pada kelompok-kelompok yang menyerukan atau mengatakan bahwa amaliyah NU itu dianggap bid'ah, syirik dan khurafat dan sebagainya. Tantangan ke depan ini ya harus mulai bersiap untuk ada di media sosial. Semua harus berjihad. Jihad dalam arti kita harus mulai ikut meramaikan di dunia atau di media sosial itu dengan konten-konten yang positif. Dan ini tentu yang menguasai adalah kader-kader Ansor. Masa sesepuh-sepuh kita suruh, sesepuh-sepuh kita nanti yang ikut ngisi kontennya saja, tetapi yang menyiapkan konten itu adalah kader-kader Ansor, yang tentu latihannya nanti disiapkan dari kader-kader paling bawahnya, dari IPNU, IPPNU, nanti di Ansor Banser. Jadi tantangan sekarang nanti adalah bahwa hari ini orang begitu mudahnya mengakses internet, di mana di dunia internet itu seperti rimba raya yang ketika tidak hati-hati maka bisa jadi tersesat dan tidak bisa pulang. Maka peranan dari kader-kader ini harus bisa memberikan petunjuk atau memberikan jalan agar orang-orang yang mengakses di dunia internet itu memiliki satu petunjuk. Oh, bahwa paham ini yang baik, ini yang kurang baik, ini yang harus dihindari, ini yang harus kita amalkan. Maka penting sekali untuk juga masuk di medan pertarungan di media sosial. Selain kita tetap juga ada kegiatan-kegiatan rutin yang harus kita jaga. Ini ya ada tahlilan, rotiban, yaman dan sebagainya. Dan jauh lebih penting begini, bahwa sering kali ini saya sampaikan pada kader, kita boleh saja memiliki wawasan yang sampai internasional, bahkan jadi informasi-informasi itu isu-isu nasional kita kuasai, isu-isu internasional kita kuasai. Ada isu di Papua, isu di Kalimantan, di Bali, di mana kita tahu. Ada isu di Suriah, di Irak, Lebanon, dan yang kita tahu. Tapi kalau saya lebih mengharapkannya adalah selain kita juga tahu isu-isu itu, jauh lebih penting kita harus menguasai isu-isu lokal. Jadi isu-isu lokal ini penting dan kemudian ada tindakan secara lokal. Karena apa? Isu itu bisa menjadi isu nasional, itu juga berangkat dari isu lokal. Kejadian-kejadian lokal yang mungkin tidak bisa terantisipasi sehingga akhirnya menjadi besar gara-gara sorotan media. Sebetulnya kadang-kadang kan masalahnya sepele, tapi karena sorotan media sehingga akhirnya kasus itu menjadi besar. Maka agar itu tidak terjadi, maka kita harus paham tentang kondisi lokal kita. Jadi isu-isu lokal kita paham, kemudian kita juga harus paham bagaimana cara mengantisipasinya. Minimal kejadian-kejadian atau isu-isu lokal itu bisa kita lokalisir, kemudian kita selesaikan sehingga tidak menjadi isu nasional. Taruhlah contoh kecil. Isu pembakaran bendera HTI, kemudian itu dianggap kan hanya membakar 2 bendera. Mestinya ini ya isu itu kalau tidak diliput atau tidak diviralkan kan ya masalahnya kecil. Tapi gara-gara diviralkan sehingga isu itu menjadi isu nasional. Itu tidak bisa kita lokalisir sehingga akhirnya menjadi viral dan menjadi isu nasional besar. Sehingga waktu itu sampai beresiko ketika Ansor Banser mau mengadakan pertemuan 100.000 kader mau pertemuan di Jogja itu ditunda. Gara-gara hanya isu kecil yang kemudian dibesarkan menjadi isu yang besar. Nah, maka kader-kader harus bisa memahami isu-isu lokalnya juga. Jadi jangan kita hanya lihat di TV, kemudian kita tahu isu nasional, isu di Jakarta, isu di Jawa Timur, tapi kita kadang lupa dengan isu-isu yang ada di sekitar kita. Bagaimana kadang di sekitar kita itu kita paham betul lah. Jadi ada apa, gerakan apa yang ada di. Kalau memang ada gerakan-gerakan yang itu mengganggu
ideologi negara, maka kita sesegera mungkin mengantisipasi itu kalau memang kita paham dan kita peka terhadap isu-isu yang bersifat lokal. Maka penting bagi kader-kader untuk memahami isu tidak hanya isu nasional, tapi juga isu lokal. Tapi juga kalau kita balik, selain kita menguasai isu lokal, maka juga penting juga kita tahu isu-isu nasional, meskipun itu hanya sebagai sebatas pengetahuan, karena itu juga penting juga, saya kira. Ya itu mungkin. Jadi ketika beliau tadi ngomong ya, bahwasanya pesan yang terkandung bahwasanya adalah marilah kita itu organisasi Ansor, Banser, NU, kemudian para pemuda-pemudanya sudah harus melek teknologi. Karena sekarang itu dakwah kita sudah tidak hanya di lokal-lokal saja, tapi mulai dengan melalui media sosial, kemudian Twitter, kemudian IG dan sebagainya. Sehingga marilah kami mengajak seluruh kader-kader bangsa ini, kader-kader Ansor Banser untuk berinovasi, inovasi dan inovasi. Kemudian saya melihat bahwasanya media sosial itu seperti halnya dua mata pisau gitu. Bisa dipakai untuk kebaikan juga bisa, dipakai buat keburukan juga bisa. Sehingga marilah kita teguhkan niat kita itu, kita penuhi media-media sosial dengan konten-konten yang positif, yang menyebarkan kasih sayang, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran yang luhur dari leluhur-leluhur NU-NU-nya dulu gitu. Yeah.